Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Yang terhormat Ibu Rizky Handayani, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Kiai Bukhari Muslim, Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang terhormat Pak Wisnu Rahtomo, sahabat seperjuangan saya, Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia. Yang terhormat Pak Oto Setiawan, Direktur Pelaksana Syariah Quadratlon 2021. Yang terhormat Bu Yenika Prubandari, pemilik Griyo Butuh Nepal Van Java Magelang. Dan last but not least, yang terhormat Pak Noveri Maulana, Focal Point andalan PPHI, moderator kita yang juga Wakil Ketua Umum PPHI. Serta Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertama-tama, atas nama Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, izinkan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, serta teman-teman pelaku industri di MES DKI, IAI, PHRI, GIPI, dan tentunya kepada Crescent Rating Halal Trip atas dukungan dalam penyelenggaraan diskusi panel penguatan kualitas pariwisata Indonesia melalui nilai-nilai gaya hidup halal pada event Halal in Travel Global Summit 2021. Tahun ini merupakan tahun kedua kita semua di industri pariwisata masih menghadapi masa penuh tantangan dalam krisis pandemi COVID-19. Di tengah kondisi tersebut, teman-teman para pelaku pariwisata ramah Muslim Indonesia terus berupaya untuk menumbuhkan rasa optimis dan melaksanakan langkah-langkah inovasi strategis yang dapat dijalankan dalam rangka bertahan dan memelihara pengembangan industri pariwisata ramah Muslim untuk memastikan kebangkitan industri dan menangkap peluang baru di era adaptasi kebiasaan baru pariwisata ramah Muslim pasca COVID-19. Untuk itu, kami di PPHI melaksanakan 3 langkah strategis utama yang dijalankan untuk mendorong dan menginspirasi inovasi strategis untuk pengembangan pariwisata ramah Muslim berkelanjutan di Indonesia. Langkah strategis pertama adalah strategi bertahan dan pemulihan atau the Survival and Recovery Initiative. Inisiatif ini pada dasarnya memitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis pariwisata ramah Muslim dengan mengadvokasi dukungan keuangan dari pemerintah yang diperlukan untuk bertahan agar bisnis dapat tetap berjalan atau survive. Untuk itu, kami menyelenggarakan sharing session dan business coaching untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi di antara para pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk menginspirasikan inovasi strategis yang dapat dijalankan sebagai persiapan untuk kebangkitan pariwisata ramah Muslim Indonesia. Langkah strategis kedua adalah penguatan destinasi pariwisata ramah Muslim Indonesia. Inisiatif ini pada dasarnya mengkonsolidasikan dan meningkatkan kesiapan dan ketahanan destinasi serta industri untuk menyambut the new normal Muslim-friendly tourism post-COVID-19. Produk, layanan, dan paket-paket wisata baru yang unik dan menarik sudah diperkenalkan dan diluncurkan, terutama berfokus pada paket-paket wisata alam, kebugaran, dan budaya, dengan utamanya program peningkatan kapasitas yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dalam menanamkan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability, yaitu merupakan program sertifikasi CHSE Indonesia Care yang merupakan sistem manajemen penjaminan mutu untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan di destinasi
dan juga untuk memastikan keamanan dan kenyamanan kunjungan para wisatawan. Khususnya CHSE Plus atau Indonesia Care Plus bagi para pelaku usaha pariwisata ramah Muslim yang menambahkan sistem jaminan mutu untuk pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan para wisatawan Muslim. Di antara penawaran unik dan menarik tersebut adalah glamping resorts atau glamorous camping yang unik dan otentik. Desa wisata berbasis masyarakat yang mengangkat kearifan dan budaya lokal asli mereka, sampai dengan event olahraga diantaranya syariah quadrathlon, renang, lari, menunggang kuda, dan panahan. Langkah strategis ketiga yaitu menstimulasi pertumbuhan aspek permintaan pariwisata ramah Muslim. Untuk langkah strategis ini, kami fokus pada pasar pariwisata domestik. Sangat beruntung kita di Indonesia memiliki pasar yang cukup besar, mencapai sekitar 290 triliun rupiah pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19, dengan sekitar 145 juta wisatawan domestik. Dalam rangka menstimulasi pasar tersebut, alhamdulillah kita mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam bentuk subsidi atau cara-cara lainnya yang memungkinkan terhadap paket-paket staycation, workation, seperti work from Bali atau work from Lombok, paket-paket overland tour, pola perjalanan atau travel pattern yang menyingkap budaya dan sejarah untuk menciptakan pengalaman otentik dan unik. Membahas ketiga langkah strategis tersebut, sekalian mempromosikan perkembangan pariwisata ramah Muslim Indonesia kepada dunia. Pada kesempatan diskusi panel ini, kita akan mendengarkan penjelasan dan arahan dari Bu Kiki dari Kemenparekraf dan Pak Kiai Bukhari Muslim dari DSN MUI. Dan selain itu juga kita akan mendengarkan hal-hal yang unik dan menarik dari Direktur Eksekutif Quadrathlon Pak Oto dan Bu Ika, dari pemilik Ria Nepal Van Java Magelang. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita semua berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, ketika kondisi sudah memungkinkan untuk membuka koridor perjalanan dari negara-negara tetangga di Asia Pasifik yang berlanjut juga kepada negara-negara di Eropa, Afrika, Amerika, serta seluruh belahan dunia. Insya Allah. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Tetap aman beraktivitas, tetap sehat, dan tetap semangat melangkah. Hanya kepada Allah kita berharap dan meminta pertolongan. Akhirul kalam, kami meminta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan diskusi panel ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang, good afternoon, maybe good morning and good night for several audience from other countries. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dari Indonesia. Pada kesempatan hari ini, selamat datang dan selamat mengikuti Halal in Travel Global Summit yang diselenggarakan oleh Crescent Rating Singapura bekerjasama dengan Mastercard dan juga bekerjasama dengan Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, didukung oleh Kementerian Pariwisata Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dan juga Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai strengthening quality of Indonesian tourism through halal lifestyle value. Bagaimana kita melihat penerapan berbagai kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 di sektor pariwisata di Indonesia, dan juga bagaimana kita melihat penerapan syariah value, nilai-nilai syariah di pariwisata ramah Muslim atau pariwisata halal di Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan kali ini, tadi kita telah mendengar keynote speaker dari Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, dan juga sambutan dari Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, Bapak Rianto Sofyan. Dan pada kesempatan kali ini kita telah menghadirkan 5 orang panelis diskusi kita pada kesempatan ini. Saya perkenalkan satu persatu kepada hadirin semuanya. Pertama, mari kita sambut Ibu Rizky Handayani. Selamat siang, Ibu.
Ibu Rizky Handayani Selamat adalah siang. Deputy Minister dari bidang produk pariwisata dan event ya Ibu, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Panelis kedua kita adalah Bapak Dr. Bukhari Muslim. Assalamualaikum, selamat siang Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat, sehat. Alhamdulillah. Pak Kiai Bukhari adalah Chairman Tourism and Business dari Dewan Syariah. Iya. Bapak Wisnu Rahtomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wisnu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wisnu adalah Wakil Ketua Umum dari Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia. Dan juga kita menghadirkan 2 orang pelaku wisata di Indonesia yang bertahan dan berjuang selama pandemi ini. Saya ingin menyapa dulu yang pertama Ibu Yenika Purbandari. Ya, kalau Bapak Ibu kemarin sempat melihat salah satu postingan Pak Menteri juga ada nih yang sempat viral ya, yang kita kenal dengan Nepal Van Java, juga peraih nominasi desa wisata ya. Mudah-mudahan nih Bu Ika dan teman-teman di Nepal Van Java juga bisa meraih penghargaan itu nanti. Selamat siang Mbak Ika ya. Selamat siang Mbak Ika. Baik. Dan juga kita menghadirkan Pak Otto Setiawan. Selamat siang Pak Otto Setiawan. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya. Dan siang hari ini Pak Otto akan bercerita dengan kita bagaimana penyelenggaraan, ini menarik nih, Syariah Quadrathon pertama di Indonesia, Sport Tourism. Nah, Sport Tourism yang berbasis dengan nilai-nilai halal di Indonesia. Dan ini nanti yang akan kita bahas nih. Ini menarik sekali, sebuah inisiasi yang luar biasa. Dan juga salah satu waktu itu Pak Menteri juga mendukung bisa kita lakukan nih, Sport Tourism berbasis halal. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja berdiskusi. Nanti Bapak dan Ibu saya berikan waktu untuk memberikan argumen pendapat terhadap topik yang telah kita sampaikan. Pertama saya ingin mengundang kepada Ibu Rizky Handayani, Ibu Kiki dari Kementerian Pariwisata mengenai selama pandemi COVID ini, Kementerian Pariwisata gencar sekali mengeluarkan yang disebut dengan CHSE atau Indonesian Care, Bapak Ibu ya. Bagaimana penerapan sertifikasi kebersihan, keamanan lingkungan dan kesehatan supaya wisatawan ini nanti aman, nyaman traveling atau berkunjung ke destinasi wisata. Kita ingin mendengar dari Bu Kiki bagaimana Bu pelaksanaan CHSE sejauh ini dan bagaimana kira-kira kita menghubungkan nih CHSE dengan pariwisata ramah muslim menurut Bu Kiki. Bu Kiki, kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang menyaksikan acara ini. Kita tahu, saya pertama-tama menyambut baik acara yang dilakukan oleh Kesen Rating ini ya. Ini bagus sekali platformnya untuk terus mensiarkan sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang secara umum maupun yang terkait dengan halal tourism atau Muslim friendly tourism. Nah, memang sejak tahun lalu ketika terjadinya COVID di pertengahan tahun lalu, kemudian pada saat itu kita berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu di destinasi wisata gitu dan usaha pariwisata. Bagaimana nanti ketika waktu itu kita perkirakan COVID ini selesai di tahun 2020, sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana meraih confidence atau meraih kepercayaan dari masyarakat, dari wisatawan mau domestik maupun mancanegara bahwa destinasi yang dikunjunginya itu adalah aman, destinasi yang dikunjunginya adalah sehat dan nyaman begitu ya. Nah ini kemudian kita semua menyusun di Kemenparekraf yang disebut dengan protokol kesehatan yang disebut dengan CHSE atau kebersihan, keselamatan, kesehatan dan keberlangsungan lingkungan hidup. Jadi cleanliness, health, safety, and environmental sustainability. Karena dengan kita melakukan ini, kita berharap ini merupakan bagian dari adaptasi kita terhadap kondisi pandemi COVID. Jadi kami membuat, jadi pada awalnya itu sejak bulan Agustus tahun lalu, kami mulai menyusun protokol. Jadi hampir di semua bidang, kita susun protokol baik untuk restoran, untuk hotel, yaitu atau akomodasi, untuk kemudian kegiatan-kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan petualangan, wisata alam, golf, diving, termasuk juga kemudian buat event dan pertemuan. Nah, dengan adanya protokol ini, baik pelaku, jadi pelaku penyedia pariwisata, kemudian yang datang wisatawannya maupun masyarakatnya aware bahwa kita ini tidak sama lagi dengan yang lalu. Kita memang ke depan
tetap harus memperhatikan unsur-unsur 3M ini, ya masker, mencuci tangan ini harus menjadi suatu kebiasaan baru ke depan. Nah, bulan September Oktober setelah selesai kami mensosialisasikan dan di November kita mensertifikasi usaha-usaha pariwisata untuk memperoleh sertifikat CHSE, dan ini dilakukan dengan badan akreditasi yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat. Dan kegiatan ini akan kita terus langsungkan, kita lanjutkan di tahun 2022 ini, karena 2021 ini, karena banyak sekali ternyata memang akhirnya orang percaya ketika melihat ada sertifikat CHSE, mereka percaya bahwa pelaku usaha tersebut yang paling penting adalah sadar kemudian menerapkan protokol tersebut. Jadi ini program yang akan terus kita langsungkan. Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan wisata halal, sebenarnya kalau kita ingat bahwa sebenarnya wisata halal ini lebih kepada penyediaan fasilitas, extended services, pelayanan. Nah, ini pas sekali saya pikir. Jadi setelah ada CHSE, aman, nyaman dari segi kesehatan, tapi juga aman, nyaman, atau sehat dari dikaitkan dengan kaidah-kaidah Islam. Dari dulu kan kita selalu bilang, tidak hanya cukup halal, tapi halalan thayyiban, jadi yang baik begitu. Soal kebersihan harusnya sudah ada di dalam protokol ini yang harus terus menerus malah kita tingkatkan. Jadi sebenarnya untuk wisata halal, kalau kita bilang hal ini sebenarnya bukan hal yang baru gitu ya, untuk soal kebersihan, untuk soal dia harusnya mengedepankan pelayanan-pelayanan yang diperlukan oleh wisatawan. Nah, CHS ini meningkatkan confidence tersebut. Demikian, Mas, penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Rizky Handayani. Pemaparan yang singkat, padat, dan jelas sekali bahwa CHSE masih diteruskan ya Bu ya. Penting buat kita memberikan keamanan dan kenyamanan untuk para wisatawan dan dunia pariwisata di Indonesia. Baik, terima kasih Bu Rizky Handayani. Selanjutnya saya ingin mengundang Pak Wisnu Rahtomo. Nih Bu Kiki, beliau Wakil Ketua PPHI dan juga tim pakar nih Bu. Nah, tim pakar dari PPHI yang kita juga mencoba melihat, kita mendukung program CHSE pemerintah teman-teman di PPHI dengan mengintegrasikan nilai plus halalnya. Nah, lahirlah CHSE Plus. Nah, bagaimana itu Pak Wisnu? Ini menarik sekali untuk bisa kita kampanyekan secara luas. Silakan Pak Wisnu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah saya diberi kesempatan bisa bergabung di sini, sangat senang sekali. Dan tadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bu Kiki, sebetulnya PPHI ingin hadir kepada industri pariwisata halal agar lebih praktis dan lebih bisa diimplementasikan melalui bagaimana ya caranya kita mensinergikan CHSE yang sudah dibentuk atau dibuat oleh pemerintah ini bisa didukung, bisa dilaksanakan, tetapi mempunyai nilai tambah. Sehingga kita sebut dengan Indonesia Care Plus. Apa plusnya? Yaitu dia memasukkan prinsip-prinsip value yang ada di dalam pariwisata halal. Sebetulnya kami mencoba untuk mengambil dari ide ini dari adanya 3 layer dari pengembangan pariwisata halal itu, yaitu terdiri dari need to have sebagai base kriteria. Kemudian yang kedua adalah good to have, dan yang paling ultimate-nya itu adalah nice to have. Nah, pada level kerjasama ini atau sinergi ini, kita ingin coba menerapkan bagaimana CHSE ini digabungkan dengan layer pertama, yaitu need to have. Contoh misalnya kalau kita punya cleanliness, maka di dalam plusnya itu CHSE plusnya itu adalah good to have toilet Muslim friendly dan sarana ibadah. Jadi ini banyak kita menyangka bahwa rata-rata amenitas itu sudah mempunyai toilet dan sudah lengkap dengan sarana ibadahnya. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali yang tidak memperhatikan faktor kebersihan. Nah, sehingga dengan standar Muslim friendly ini akan ditambahkan faktor kebersihan di dalam toilet dan sarana ibadah ini menjadi standar yang plusnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai health-nya. Plus keduanya adalah health-nya. Di mana kita coba bagaimana menggabungkan amenitas yang memiliki sarana
penyediaan makanan dan minuman itu juga tersertifikasi halal gitu kan. Ini akan lebih bagus, dan untuk tahapannya mungkin kita mulai coba bagaimana mengajak industri melalui program-program pendampingan dan sebagainya hingga sampai dia tersertifikasi halal. Kemudian yang ketiga itu aspek keamanan, bagaimana disinergikan dengan Muslim friendly. Kita tahu bahwa Muslim friendly juga dekat dengan family friendly. Sehingga mungkin faktor keamanan ini bagaimana kita tingkatkan melalui plusnya dengan Muslim friendly adalah meningkatkan kapasitas sarana itu dengan memperhatikan keamanan keluarga, ya, wisata keluarga, ya, baik itu untuk anak-anak, untuk orang dewasa, untuk orang lanjut usia, itu bisa terpenuhi dengan layanan plusnya. Dan yang terakhir terkait dengan kelestarian lingkungan atau environment, itu tentu good to have responsible for the waste program. Jadi kita dorong agar amenitas, ya, memiliki sarana-sarana untuk pengelolaan air limbah, sampah yang tentu ramah lingkungan dan juga bertanggung jawab. Nah, kira-kira kira-kira sinerginya seperti itu, Mas Ferry. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Menarik sekali bagaimana teman-teman di PPHI juga mendukung program CHSE ini dengan mengintegrasikan tadi dengan CHSE Plus, ya Pak Wisnu ya. Nah, tentu kita kalau berbicara masalah halal nih Pak Wisnu, nah ada pakem yang harus diikuti. Nah, tentu yang ahli di bidang pakemnya itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Saya ingin mengundang Pak Kiai Bukhari. Bagaimana Pak Kiai, kita melihat nih Pak Kiai, sekarang ada CHSE, kita mendukung hygiene ini, padahal di agama juga sudah jelas ya Pak Kiai ya. Pak, kalau kita melaksanakan nilai-nilai Islam itu kita insya Allah terlindung dari sesuatu yang kotor, terlindung dari sesuatu yang jahat. Nah, menurut Pak Kiai bagaimana kita mengintegrasikan ini Pak Kiai? Kita dengan nilai-nilai keagamaan yang tadi dan juga mendukung program pemerintah dengan CHSE-nya, bagaimana kita meyakinkan masyarakat, terutama masyarakat Muslim nih Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Baik, makasih Mas Ferry. Majelis Ulama Indonesia, terutama kita punya lembaga Dewan Syariah Nasional Indonesia itu punya fatwa tentang pelaksanaan prinsip-prinsip wisata syariah. Itu fatwa nomor 108. Menariknya begini nih Mas Ferry dan para pemirsa sekalian. Kalau tadi pemerintah kita telah mendeklarasikan dengan CHSE, gitu kan? Kita tahu di Islam itu kalau kita belajar pertama kali belajar fikih itu bab pertama itu bab toharo, bab tentang kebersihan. Berarti di Islam itu yang paling pertama itu adalah tentang kebersihan. Jadi nilai-nilai yang sudah disampaikan oleh pemerintah dengan program CHSE ini sebetulnya nilai-nilai dasar dari syariah Islam. Kenapa kita ngomong begini? Karena mayoritas orang Indonesia adalah Muslim. Nah, nilai apa? Misalnya begini, ini menarik sekali. Sebenarnya clean, terus healthy, safety, environment, itu nilai-nilai dasar yang sebetulnya, mohon maaf nih, ini kan kita branding ulang agar karena masa COVID yang sekarang ini melanda dunia, ini sebagai momen orang Indonesia, orang Islam untuk mengkaji ulang dan menerapkan CHSE. Karena apa? Misalnya begini, kita masa COVID ini Mas Ferry, kita kan dianjurkan pakai masker, cuci tangan yang sering. Kita kalau nanti ngaji fikih, belajar di Islam, ada loh ajaran di Islam itu menyiram atau membasuh dari sebuah yang terkena, mungkin ya kalau di fikihnya kena najis ya, itu tidak cukup malah 3 kali cuci tangan, tetapi sampai 7 kali. 7 kali cuci tangan, di 7 kali basuhan, dan satunya itu pakai tanah, mungkin pakai sabun. Jadi kalau kita sekarang misalnya karena COVID menerapkan cuci tangan yang sering, Islam sudah duluan loh, 7 kali, tidak hanya 3 tuh.
Kita sering-sering bahkan kita pakai menitan. Jangan sampai kita kurang dari 20 detik gitu kan. Kita sampai 7 kali kasus-kasus tertentu. Bisa jadi karena COVID ini kita penerapan kebersihan untuk healthy, kesehatan, keselamatan orang lain. Itu dengan itu Islam sudah ada. Jadi ini pas ini kita menjaga itu dengan cara itu. Yang kedua, misalnya kasih contoh. Ada loh syariat Islam itu, kita misalnya ya, menjaga pribadi diri. Ajaran siwak itu sebelum tidur, setelah makan, itu diajarin. Kalau mau tidur, itu gosok gigi. Berarti apa ini? Menjaga kebersihan kan? Diri saja dijaga. Kan gitu. Kesehatan. Nanti kalau ahli kedokteran, saya pernah baca, dengan gosok gigi itu sebelum tidur atau setelah bangun tidur, itu akan membersihkan kuman-kuman yang ada di mulut. Sekarang ini kita sering dianjurkan membersihkan mulut dan hidung. Karena COVID ini, di ajaran Islam, Mas Ferry, kita kalau dianjurkan sering-sering berwudu. Berwudu itu ada istilahnya kumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu menyedot air ke hidung. Nah itu ajaran. Artinya apa gini? Kalau Anda mau bebas ya, ini bisa jadi untuk praktek untuk di COVID bisa. Anda sering-seringlah membersihkan hidung Anda. Jangan dibiarkan kotor. Nah sekarang cara biar nggak terkena, ditutup aja pakai masker. Kan gitu. Ini kaitannya dengan apa? Hidung dan mulut. Ternyata virus COVID kaitannya hidung dan mulut. Kalau kita ingat tata cara di Islam ada wudhu, kumur-kumur dulu, istinsyak, membersihkan hidung. Loh, ini nilai-nilai ini yang sekarang sebetulnya pas bagi kita untuk mengembangkan wisata syariah. Belum lagi kalau kita ngomong environment, kita ngomong masalah lingkungan. Terakhir sedikit lagi nih ya. Lingkungan itu bayangin, kalau di Islam itu jangan merusak pohon, kalau ada air menggenang harus dialirkan. Nggak boleh dong ada air menggenang, lingkungan kita itu harus bersih begitu. Buang sampah nggak boleh sembarangan. Kita menjaga lingkungan. Ini yang saya kira kita kembangkan, kita dukung dengan proses CHSE ini. Kira-kira gitu, Mas Ferry. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sangat mencerahkan Pak Kiai. Memang di dalam Islam itu telah banyak ya Pak Kiai ya. Waktu saya sekolah dulu di madrasah, benar. Toharoh dulu yang pertama Pak Kiai ya. Karena kebersihan itu kan sebagian dari... Nah ini juga menjadi tantangan nih Pak Kiai. Saya ingin mengundang Mbak Ika nih Mbak Ika, bahwa CHSE sudah ada aturan, panduan dari pemerintah, sudah disertifikasi. Secara agama pun menurut Pak Kiai sudah ada aturannya nih, masyarakat, terutama masyarakat muslimnya harusnya udah paham soal CHSE itu, harusnya udah lulus sertifikasi semua ya Pak Kiai ya. Karena udah nadinya, kebersihan itu udah nadinya. Tapi Mbak Ika kan sebagai salah satu pelaku nih Mbak Ika, di lapangan ternyata masih ada tantangan-tantangan, misalnya pengelolaan sampah. Ini isu yang luar biasa. Bahkan Pak Menteri menyoroti isu toilet. Nah, ini isu yang luar biasa. Di destinasi wisata kan isu toilet, isu sampah juga jadi perhatian sangat besar. Nah, menurut Mbak Ika sebagai salah satu pelaku wisata di daerah, di Nepal Van Java-nya bahkan diistilahkan di Indonesia nih Mbak Ika. Bagaimana kita menerapkan hal-hal yang tadi Mbak Ika? CHSE, prinsip halal, dan nilai-nilai kebersihan di dalam Islam. Bagaimana pengalamannya dari Mbak Ika dan teman-teman di Griyo Butuh dan juga di desa Nepal Van Java? Silakan Mbak Ika. Terima kasih Mas Novel. Saya Yenika dari Griyo Butuh dan juga kebetulan DPC Gemawira Magelang. Jadi untuk pelaksanaan selama ini untuk CHSE di Griyo Butuh maupun di Nepal Van Java itu sudah sedikit banyak dilakukan. Meskipun sebenarnya perlu kesadaran kedua belah pihak, baik itu para wisatawan maupun para pelaku wisatanya yang ada di sana. Untuk sementara ini, untuk CHSE yang sudah kami terapkan, kewajiban memakai masker, kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan, itu sudah kami lakukan. Tetapi terkendala lagi dengan kesadaran dari masyarakat, karena mungkin kesadaran dari wisatawan sendiri, karena mungkin ini kan corona ini hal yang baru buat kita semua. Jadi kebiasaan baru itu belum sepenuhnya mereka bisa melakukan. Ada
pemahaman yang salah di mereka bahwa ini wisata alam, sehingga mereka bebas untuk membuka masker misalnya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita menyadarkan itu, dan itu selalu ada petugas yang mengingatkan itu. Mereka berpikir ini di gunung, nggak bakal ada COVID sampai ke sini. Nah, itu pemahaman mereka yang mereka datang ke gunung dengan harapan untuk mendapatkan udara segar, yang bebas masker, mungkin harapannya seperti itu. Nah, itu pemahaman-pemahaman seperti itu yang perlu untuk selalu terus disampaikan. Mungkin juga perlu bantuan dari pemerintah juga untuk kesadaran-kesadaran seperti ini, sehingga ketika kami dari pelaku wisata di Gria Butuh maupun di Nepal Java dan juga di masyarakat di daerah Magelang dan seluruh wisata di Indonesia, itu ada kesadaran kedua belah pihak sehingga pelaksanaan CHSE ini benar-benar bisa terlaksana seperti itu, dan bukan menjadi klaster baru untuk wisata, kemudian menjadi klaster baru untuk penyebaran virus corona. Harapan kami seperti itu. Kemudian untuk nilai-nilai halal yang sudah kami terapkan, meskipun kami belum mendapatkan untuk sertifikasi halalnya, karena mungkin perlu proses juga untuk sampai ke sana, tapi penerapan bagaimana proses kami untuk mendapatkan bahan baku, kemudian proses pengolahan sampai dengan penyajian, itu insya Allah sudah kami terapkan sesuai dengan pemahaman kami sebagai orang Islam seperti itu. Dan mungkin alangkah lebih baiknya agar wisatawan juga percaya dengan kami bahwa CHSE sudah diterapkan, kemudian nilai-nilai halal itu benar-benar sudah diterapkan. Mungkin perlu adanya sertifikat halal tadi dan juga sertifikat CHSE yang kebetulan kami juga belum mendapatkan itu. Mungkin tahun 2022 ya Ibu Rizky. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih Mas Naferi. Baik, Mbak Ika, ini kesempatan yang luar biasa memang Mbak Ika ya. Tentang CHSE langsung saya pertemukan dengan Bu Kiki ya, dengan sertifikasi halal. Ada Pak Kiai dari DSN nih Mbak Ika, tinggal di follow up nih, kesempatan yang luar biasa. Dan juga nanti para audiens yang menonton pada hari ini, nanti akan kita minta di sesi terakhir nanti bagaimana caranya CHSE, dan juga nanti Pak Kiai kita minta caranya sertifikasi halal juga, mungkin disinggung ya Pak Kiai nanti di bagian akhir Pak Kiai. Nah Bapak Ibu dan juga hadirin yang hadir pada platform pada kesempatan kali ini, menariknya di Indonesia muncul sebuah gagasan. Bersama kemarin kita audiensi Pak Menteri PPHI Masyarakat Ekonomi Syariah, muncul gagasan bahwa selama pandemi ini orang banyak lagi outdoor. Bu Eka tadi bercerita orang ke gunung mencari kegiatan di outdoor. Nah muncul istilah sport tourism yang menarik tapi berbasiskan syariah. Nah ini kita ingin mendengar cerita dari Pak Otto. Bagaimana Indonesia nanti akan menyelenggarakan the first syariah quadrathon ya Pak ya. Nah itu bagaimana tuh Pak Otto? Pak Otto bisa cerita kepada kita semua bagaimana ide syariah quadrathon ini. Silakan Pak Otto. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mendapat tugas dari seorang sahabat untuk menjalankan suatu sport yang kita sebut dengan syariah quathlon, di mana syariah quathlon ini sebenarnya adalah sebuah ajang olahraga yang terdiri dari 4 cabang, yaitu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah berkuda, kemudian berenang, berlari, dan memanah. Di mana cabang berkuda ini akan dipertandingkan dengan disiplin endurance. Jadi bukan show jumping, bukan yang lain, tapi endurance dengan jarak menempuh 10 km minimal. Kalau misalkan jaraknya lebih bisa, lokasi lebih pemukiman lebih jauh, kita bisa bikin jauh lagi. Untuk berenangnya seperti biasa, seperti kayak di duathlon ataupun triathlon, berjarak antara 600 sampai 800 meter. Berlarinya antara 5 sampai dengan 10 km dan memanahnya antara jarak 20 sampai 30 meter dengan beberapa anak panah. Dan syariah quathlon ini diselenggarakan sesuai dengan standar internasional di bawah aliansi induk olahraga masing-masing. Kemudian akan diikuti, tentunya akan, karena ini sifatnya adalah exhibition dan pertama kali di Indonesia, kita akan memberikan satu undangan resmi kepada atlet-atlet profesional, kemudian juga mungkin ada ditangkap sebagai selebriti ataupun kaum mualaf, dan ini sebenarnya khusus untuk para ikhwan saja. Dan kita juga ingin supaya syariah quathlon ini menjadi ajang silaturahim dan menjaga persaudaraan, mengajak serta meningkatkan kesadaran berolahraga seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah gitu, dan meningkatkan upaya yang sungguh-sungguh melatih
kemudian juga mendidik serta menyebarkan syiar menjadi muslim yang sehat dan kuat. Karena seperti apa yang pernah saya baca sebuah kalimat, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Itu yang pernah saya baca, dan saya sebagai pelaku olahraga juga sangat senang sekali acara ini karena hari-hari pun tiap hari kita pagi 2-3 jam olahraga terus bermain matahari. Itu aja yang kita bisa lakukan selama COVID seperti ini. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Oto. Nanti kita akan gali lagi lebih dalam lagi bagaimana pelaksanaan nanti di pasca pandemi ini, Pak Oto. Kita lanjutkan ke isu yang kedua yang menarik juga nih, Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah punya CHSE, kita sudah punya panduan-panduan dari hygiene-nya secara syariah. Kita juga sudah banyak inovasi seperti sport tourism, outdoor yang berbasiskan syariah juga. Tapi tantangan kita ke depan kan pandemi, kita masih berharap kapan nih akan selesai, begitu Bapak Ibu ya. Mau nggak mau kan jangan-jangan nanti kita harus living with gitu ya. Bagaimana kita beradaptasi ini dengan situasi seperti ini, dengan vaksin sudah semakin baik, semakin merata, semua orang udah vaksin, kita sudah bisa berkegiatan. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa tantangan terbesar ketika nanti pariwisata ini telah buka lagi dengan asumsi pandemi sudah bisa dikendalikan, vaksin sudah merata, Bapak dan Ibu ya. Pasti akan ada perubahan perilaku. Pasti akan ada perubahan pelayanan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku wisata dan penyedia jasa di bidang pariwisata. Menurut Bapak Ibu, apa yang bisa kita antisipasi untuk menghadapi adaptasi baru atau kenormalan baru nantinya? Bu Kiki, saya minta arahan dari Bu Kiki. Bagaimana kira-kira dari Kementerian Pariwisata memberikan, Bu, selain CHSE tadi yang sudah dipastikan ya Bu ya, itu pasti saya yakin salah satu langkah. Yang lainnya apa yang perlu kita persiapkan, Bu? Silakan Bu Kiki. Baik. Jadi kalau kita melihat kan sebenarnya saat ini adalah saat yang tepat sekali untuk kita mengelola, kembali destinasi kita. Di dalam destinasi itu kan ada unsur 3A-nya, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Nah, tentunya kita harapkan nanti di daerah-daerah kemudian satu, kita tetap harus mensosialisasikan. Saya CHS ini tadi benar sekali kata Kiai. Sebenarnya ini sudah ada dari dulu. Ini kita mengingatkan kembali, menstrukturkan kembali. Sebenarnya harusnya umat Islam harusnya masalah kebersihan, kesehatan itu sudah harusnya embedded di dalam diri kita ya. Nah, tapi ini terus kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya untuk mengingat. Sama seperti katanya kalau kita naik pesawat terbang kan selalu ngomongin pakai seat belt, pakai ini itu, kenapa sih setiap selalu harus diingatkan supaya masuk ke dalam otak bawah sadar kita. Jadi ini yang terus harus kita akan lakukan. Nah, kedua adalah bagaimana tadi menyiapkan amenitas kita beradaptasi dengan kondisi. Jadi penyediaan tempat cuci tangan itu menjadi suatu keharusan. Sumber daya manusia yang ada di hotel, di restoran atau di tempat wisata itu juga selalu begitu. Di dalam otaknya harus sudah melihat bagaimana nanti kalau ada wisatawan itu selalu mengingatkan begitu ya, tempat-tempat sampah tadi kalau kita berkaitan dengan environment tadi ya, ini isu sampah, ini sebenarnya isu lama tapi harus terus kita jalankan karena isu ini apalagi sekarang masa Covid ini sampah plastik meningkat luar biasa. Karena semua orang pakai plastik sekarang. Ini yang menjadi pemikiran. Nah, ketiga adalah di atraksi gitu ya. Di atraksi ini harus kita pikirkan nanti ini kan memang berubah. Jadi kalau Mas Menteri bilang itu kita harus mulai dari small in size. Jadi dari yang special interest tourism tadi seperti tadi wisata olahraga, Kodatron ini special interest tourism. Jadi akan ke depan itu kita harapkan kita harus membangun ya di destinasi itu jenis-jenis atraksi dan aktivitas wisata yang memenuhi kebutuhan kelompok segmen tertentu. Jadi dan ke depan itu orang lebih ingin ketika wisata itu jadi dia five senses-nya gunakan. Jadi harus ada narasinya, ada storytelling-nya. Ini yang sekarang sedang kami Kemenparekraf bekerjasama dengan pemerintah daerah, bekerjasama dengan masyarakat lokal. Bagaimana membuat storytelling seperti Nepal One Java ini. Kalau cuma menjual hanya ya foto-foto selesai, mereka tuh cuma mungkin 3 jam atau 4 jam di sana. Tapi ketika dibuat storytelling-nya, bagaimana kehidupan masyarakat di sana, dikaitkan dengan pertanian di sana. Jadi pariwisata nggak ansih hanya untuk melihat. Pariwisata juga bagaimana engage dengan tempat di mana dia kunjungi. Jadi ini menjadi tugas kita semua sebenarnya. Saya yakin di Desa Butuh ini mulai harusnya masyarakatnya, anak-anak mudanya mulai menulis.
cerita, story behind the desanya itu. Ini yang akan menjadi sangat menarik. Itu dari segi atraksi. Nah, kemudian dari segi promosi, tentunya ke depan bagaimana nanti penggunaan platform-platform digital. Jadi kita sudah nggak melupakanlah membuat brosur dalam bentuk cetak ya. Bukan apa-apa karena satu penyebarannya susah. Nah, kalau dengan model digital kita penyebarannya lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah tentunya. Jadi ini juga menjadi yang harusnya sudah mulai disiapkan dan tidak usah berpikir yang susah-susah sebenarnya. Anak-anak muda kita ini, jadi kalau kita yang udah tua-tua nih mikirnya susah banget kayaknya gimana ya. Kalau anak yang muda itu, dia kan anak-anak kecil itu kenapa bisa? Karena mereka berani mencoba. Berani terus aja dulu jalan begitu. Nah ini yang perlu kemudian nanti kita dorong bersama. Jadi saya sampaikan kepada pemerintah daerah, udah jangan berpikir lagi membuat bahan promosi yang cetak atau masuk ke TV. Mohon maaf nih kalau yang punya TV ya, masuk ke TV. Bukan begitu kita sekarang. Kita media sosial yang kita gunakan. Tapi tadi konten kita harus bisa pertanggungjawabkan. Konten harus menarik, harus unik. Kalau Mas Menteri bilang itu personalize, localize. Jadi uniqueness harus keluar. Nah, kemudian ketiga, jadi inovasi terhadap konten-konten. Adaptasi tadi kaitan. Dan satu lagi Mas Menteri selalu sampaikan, kolaborasi. Jadi ini model seperti ini adalah yang sangat penting sekarang. Kamu tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah nggak bisa. Udah deh lupain kalau pemerintah sok-sok jago sendiri itu udah nggak mungkin saya bilang. Duit terbatas, orang juga terbatas. Sementara di luar sana very big opportunity untuk kita bisa melakukan bersama. Jadi inovasi, adaptasi, kolaborasi ini menjadi unsur bagaimana kita mempercepat proses dari nanti pemulihan suatu destinasi pariwisata maupun ekonomi kreatif ke depan. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Kiki, menarik sekali bagaimana kita inovasi, adaptasi, kolaborasi juga penting nih. Nih Pak Kiai, saya ingin mengundang Pak Kiai, kolaborasi nih terkait kolaborasi Pak Kiai. Karena Bu Kiki bilang tadi Pak, ini kayaknya masalahnya sudah menjadi apa ya Pak? Pandemi juga nih Pak, karena Pak, masalah sampah nih Pak di tempat ini. Padahal kan kita mayoritas umat Muslim Pak. Bagaimana Pak kita pendekatannya secara agama yang tadi Pak, bahwa kita perlu menekankan itu. Padahal masyarakatnya rajin beribadah Pak, tapi ketika pengelolaan tadi Bu Ika pelaku wisata juga Pak, kami udah menyediain tempat sampah, kami udah menyediakan umumnya, tapi tetap aja setelah kunjungan banyak juga sampah. Kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan bersama di sini Pak dalam terkait ini Pak? Bagaimana kita halalan thayyibah, bagaimana kebersihan sebagian dari imam, bagaimana peran-peran nilai halal ini bisa kita sebarkan dakwah secara bersama-sama. Silakan Pak Kiai. Oh Pak Kiai masih mute Pak Kiai. Izin Pak Kiai. Oh ya. Baik, kita sorotin. Kenapa sih masyarakat kita tidak juga sadar terkait kebersihan, keindahan? Ini menurut saya pertama kita harus tingkatkan edukasi. Pelajaran tentang toharoh, kebersihan umat Islam itu kita tekankan kembali dan kita praktekkan. Yang kedua, saya kira di negara kita ini perlu semacam punishment lah gitu kira-kira. Betapa kebersihan itu akan, kalau orang tidak menjaga kebersihan, selain dia pasti akan menanggung akibatnya entah jorok, banjir dan sebagainya, ada punishment. Saya kira penegakan hukum itu penting. Karena apa? Kadang-kadang kalau menunggu kesadaran, orang nggak sadar-sadar. Sehingga kita sering lah kita berjalan ke tempat-tempat wisata, tapi ternyata nggak peduli juga, wisatawan nggak peduli. Kedua, dari pengurus penjaganya nggak peduli juga, sama saja. Ini masalah-masalah ini yang harus kita selesaikan. Nah, kalau hemat saya, begini, ini ada hal yang menurut saya penting karena kita masanya masa pandemi. Saya kira ini dialami di seluruh dunia ya. Ini kesempatan kita Indonesia yang mayoritas Muslim dan kita sudah mendeklarasikan ada wisata halal. Didukung oleh Bapak Presiden, Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu beliau nulis di koran gitu ya. Apa menurut saya begini, selepas ini kita membuat sebuah rebranding. Misalnya begini, kita dikenal kalau di dunia kampus ada namanya kampus merdeka. Bisa jadi nanti setelah COVID ini berakhir, kita bikin branding baru. Misalnya terserah, entah Muslim friendly atau kita sepakatin bersama
antara semua stakeholder, kampanye bersama di seluruh medsos, di Facebook saya, di Instagram saya, di semua itu dengan misalnya wisata merdeka atau apalah, disepakatin bahwasanya penerapan apa tadi, cleanliness, healthy, safety, ya. itu udah berjalan nih. Iya, nanti apa? Orang itu ngeliat, oh Indonesia keren nih. Wah, wisata syariahnya punya brand baru. Apa? Entah halal, brand, entah gampang lah itu brandnya bisa kita rembukan ya. Nanti orang dunia itu akan melihat, oh iya ya, kebersihannya sudah terjamin. Apalagi ada nilai plus, Mas Ferry. Di negara kita, setahu saya ini satu-satunya negara yang punya undang-undang jaminan produk halal loh. Dan tadi menjamin bahwa seluruh makanan yang kegunaan, barang-barang kegunaan tertentu yang mewajibkan untuk sertifikat halal sudah dilindungi oleh negara. Artinya apa? Orang luar negeri manapun datang atau mendengar kabar dari YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, apapun dari Indonesia, kalau orang datang ke Indonesia itu sudah jaminan loh. Jaminan makanannya, produknya, environment-nya, lingkungannya, kebersihannya udah clear. Sehingga kita keren, gak tinggal kita membrand, mengiklankan kemana-mana. Tadi usul saya setuju, nggak usah nyetak brosur. Sekarang sudah biayanya tinggi. Sekarang anak-anak kita itu udah canggih-canggih. Itu yang kita manfaatkan. Tapi dengan brand baru, entahlah nanti kita sepakatin ulang wisata halal, wisata syariah, wisata ramah muslim, apa terserah. Tapi kita clearkan. Ini tujuannya nanti bangkit. Wisatawan sudah mengenal baru. Ini kayak bahasanya new normal, tapi kita punya bahasa lain untuk wisata syariah, wisata Islam. Termasuk menurut saya juga istilah-istilah syariah sama Islam ini perlu kita kerucutkan. Mungkin dari pihak kementerian, dari MUI, dari pelaku usaha, kita satukan sajalah. Kita ini mau pakai syariah, Islam atau pakai yang lain. Tapi nilai-nilainya, nilai-nilai Islami, ya gitu. Yang penting kan nilai-nilainya itu. Daripada kita beradu otot masalah istilah saja nggak selesai-selesai, kan gitu kan. Nah, kita nilainya ini yang paling penting. Kalau udah nilai-nilai Islam masuk, para wisatawan sudah ngerti tentang nilai-nilai kebersihan, kesadarannya, masyarakat yang pengusahanya sadar, lingkungannya juga sadar, sudah nggak usah ngomong itu. Indonesia itu udah mayoritas Muslim, berarti lingkungannya bersih, kesehatannya terjamin, kebersihannya terjamin, makanan dijamin halal. Dunia akan melihat itu. Saya kira itu, Mas Ferry. Ya, luar biasa Pak Kiai. Ini bahwa kolaborasi ini adalah satu hal yang harus dilakukan pada zaman sekarang ya Pak Kiai ya. Nggak lagi hanya stakeholder tuh hanya 1, 2, 3 aja, tapi bisa pentahelix, bisa banyak sekali stakeholder yang bisa harus dikolaborasikan. Dan tadi Pak, kita hindari debat semantik ya Pak ya, debat istilah gitu. Karena kalau debat istilah ini bahkan banyak sekali perbedaan pendapat yang lain-lain. Yang penting apa? Value-nya kita sama. Tadi kita melihat CHSE dengan prinsip-prinsip syariah, ternyata value-nya sangat erat gitu. Jadi menjalankan syariah otomatis CHSE-nya udah lulus gitu. Ini menarik sekali hasil diskusi kita siang ini nih, menarik sekali. Nah, dari PPHI saya ingin mengundang Pak Wisnu. Bagaimana PPHI melihat nih Pak Wisnu bahwa ternyata pariwisata halal ini punya added value-nya nggak hanya untuk kaum muslim, tapi bisa yang lain juga Pak. Kenapa? Karena jaminan halalnya itu juga menjamin kesehatan, keamanan, keselamatan buat non-muslim juga. Jadi nggak hanya debat semantik yang tadi ya Pak Wisnu ya. Bagaimana menurut Pak Wisnu ide yang tadi Pak, bagaimana kita mengintegrasikan dan rebranding? Ini juga menurut saya perlu kita kaji ke depannya. Silakan Pak Wisnu. Ya, terima kasih. Jadi meneruskan tadi yang disampaikan oleh Bu Kiki, Pak Kiai tadi. Jadi sebetulnya PPHI ini tinggal meneruskan. Artinya kami sudah menginisiasi kemarin bekerja sama dengan tim percepatan pengembangan pariwisata Jawa Barat yang kebetulan SK-nya itu dibentuk oleh atau ditandatangan oleh gubernur. Jadi kami akan membuat pilot project tentang sinergi ini, Pak. Jadi kita akan buat pilot project dilakukan di 4 kabupaten di Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat, kemudian Kabupaten Bandung, Kota Bandung,
dan Kabupaten Cianjur. 4 dulu yang akan kami garap. Di dalam pilot project itu kita akan mencoba untuk menerapkan sinergi Indonesia Care Plus ini, ya, artinya CHSE plus Muslim friendly values ini di dalam penerapan di domain akomodasi, kemudian domain produk restoran, rumah makan, dan di domain produk atraksi. Jadi masing-masing kabupaten dari 4 kabupaten kota tadi akan memilih masing-masing satu untuk di pilot project kan, dan kita akan isi pilot project itu adalah dengan pendampingan. Dan pendampingan ini juga kita bekerjasama dengan Pentahelix Universitas Asosiasi Halal Center se-Jawa Barat, dan alhamdulillah dari ITB, dari Unpad, dari STP itu menyiapkan nanti para penyelia halal yang akan membantu, yang tersertifikat tentunya, untuk membantu mendampingi bagaimana sinergi ini bisa berjalan, terutama untuk memenuhi kriteria misalnya untuk pemenuhan sertifikasi halalnya gitu ya. Jadi itu salah satu yang kita upayakan. Termasuk juga di dalam program di PPHI bersama dengan destinasi atau dari provinsi Jawa Barat, ini ada 2 sebetulnya. Satu penguatan produk, ya, penguatan produk dan industri, dan yang kedua adalah penguatan ekosistem. Nah, itu yang akan kita lakukan di dalam pilot project tersebut. Itu mungkin Mas Ferry. Baik, Pak Wisnu, ini menarik Pak, bahwa telah ada pilot project ya Pak di Jawa Barat. Ya. Bagaimana tadi mengintegrasikan antara CHSE dengan nilai-nilai syariah yang tadi, nilai halal tadi. Dan lahirlah CHSE Plus. Ini menarik sekali menurut saya yang dikerjakan teman-teman PPHI, terutama PPHI yang di Jawa Barat nih. Sudah ada pilot project 4 daerah. Dan kita ingin tanya, mudah-mudahan ini bisa direplikasi di daerah lain ya Pak Wisnu ya. Nanti juga saya undang Bu Kiki untuk berkomentar untuk hal ini. Jangan-jangan bisa kita bawa ke taraf nasional nih Pak, untuk bagaimana integrasi CHSE dengan halal tadi, sertifikasi, sehingga kebutuhan dari Mbak Ika tadi contohnya Pak, belum CHSE, belum sertifikasi halal, dengan adanya pendampingan seperti ini, wah ini langsung terbantu nih, begitu ya Pak Wisnu ya, yang kita harapkan. Nah, menurut Mbak Ika, nah, saya ingin mengundang Mbak Ika, apalagi yang dibutuhkan oleh teman-teman pelaku nih Mbak Ika? Terutama ini kan tadi CHSE belum punya, sertifikasi halal belum punya, tapi ingin sekali untuk arah sana. Dan tentunya butuh pendampingan, salah satunya mungkin dari teman-teman asosiasi yang tadi Mbak Ika. Kira-kira kebutuhan apa lagi Mbak Ika yang bisa kita kolaborasikan bersama nih? Ini sekaligus mewakili mungkin dari pelaku-pelaku wisata di daerah dan juga bagi tempat, bagaimana kita bangkit lagi setelah pandemi ini bisa nanti dikendalikan, vaksin sudah mulai merata. Silakan Mbak Ika. Ya, mungkin yang diperlukan lebih sekarang ini selain tadi untuk sertifikat CHSE, kemudian sertifikat untuk halalnya, produk halalnya, itu yang diperlukan juga itu untuk penguatan kapasitas sumber daya manusianya. Tentang pemahaman bagaimana CHSE diterapkan dan juga sertifikasi halal ini diterapkan di setiap wisata, baik itu seperti kami mungkin wisata alam ya. Mungkin seperti itu. Jadi itu yang sangat-sangat kami perlukan, karena meskipun itu sudah ada sertifikasinya, tapi kemudian SDM-nya tidak memungkinkan, juga kurang untuk sampai ke sana gitu Pak. Karena ketika seperti di tempat kami itu seperti desa wisata, itu kami benar-benar masyarakat desa yang dipaksakan untuk bisa menerima wisatawan yang begitu banyak gitu, dan kami harus siap. Nah, itu yang perlu kami perlukan sekali adalah pendampingan, baik itu berupa pelatihan maupun pendampingan secara terus-menerus untuk kesadaran masyarakat. Karena kami bukan hanya pelaku yang punya resto, kemudian punya penginapan, tapi juga masyarakat secara umum. Masyarakat setempat yang kemudian mereka juga harus mempertahankan kearifan lokal, tapi juga mereka harus bisa menerima perubahan-perubahan kebiasaan baru selama COVID seperti ini. Nah, itu yang diperlukan seperti itu. Bagaimana caranya supaya sinergi juga antara bagaimana masyarakat lokal ini tetap budayanya tidak berubah, kemudian kondisi lingkungan itu secara alami itu tetap terjaga, tetapi wisatawan datang itu dengan nyaman dan aman untuk datang ke desa wisata. Mungkin seperti itu. Mungkin perlu sekali pendampingan yang seperti itu. Selain kemarin juga sudah disampaikan terkait dengan infrastruktur yang perlu penunjang seperti jalan dan sebagainya untuk
ke arah keamanan dari wisatawan yang datang berkunjung, seperti itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mbak Ika. Memang benar sekali Mbak Ika. Ketika nanti destinasinya sudah viral, tapi kita belum siap, nah itu justru menimbulkan masalah baru ya Mbak Ika ya. Kesiapan masyarakat, apalagi terkait desa wisata, kita nggak ingin kehilangan local culture, value-value lokal masyarakatnya itu nggak bisa dihilangkan. Masyarakat datang sana justru melihat yang otentik, yang asli seperti itu. Maka perlu pendampingan juga kapasitas SDM-nya, baik ya. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Kiki bisa sampaikan di secara nasional kementerian dan juga sarana dan prasarana. Nah, tentunya berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah nih. Yang penting adalah kolaborasi yang tadi. Nah, menarik juga nanti ketika kita belajar bagaimana mencoba memanajemenkan. Saya ingin mengundang Pak Otto nih untuk sharing, Pak. Kalau nanti sport syariah kuadraton ini sukses, Pak. Bagaimana melihat ke depan nih, Pak? Ini kan sebagai salah satu aktivitas ya, Pak ya, event yang minat khusus. Nah, kalau disampaikan Bu Ika tadi adalah minat khusus, event minat khusus. Dan ini menjadi daya tarik justru, Pak. Kenapa daya tarik? Bahwa rebranding nanti pariwisata halal, pariwisata ramah muslim, apapun namanya nanti di Indonesia, ternyata eventnya itu banyak, produknya itu banyak. Nggak hanya sekedar bahwa kita musolanya ada, masjidnya ada, nggak hanya selevel itu lagi ya Pak Kiai ya, tapi eventnya gitu. Selama ini kalau orang melihat pariwisata halal sudah, kenapa? Oh kami ada masjid Pak, hanya sekedar musola gitu ya. Tapi eventnya yang kita tingkatkan. Nah, Pak Otto melihat ke depannya bagaimana Pak? Apakah ini berpotensi untuk kita kembangkan ke depan sebagai salah satu ikon pariwisata ramah muslim di Indonesia ini? Silakan Pak Otto. Ya, oke. Kalau kita bicara syariah kuadraton ini memang baru akan dicoba, tetapi dengan masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritas, kita sangat mungkin untuk bikin seperti ini. Dan kalau kita mengundang beberapa negara tetangga, Malaysia ataupun Brunei ataupun di Timur Tengah, mereka akan sangat senang bahwa memang tujuan dari syariah kuadraton ini kedepannya akan menjadi Muslim Peak gitu. Muslim Peak itu istilahnya ada beberapa cabang olahraga, kalau tidak salah ada 6 cabang yang disunahkan: berkuda, lari, kemudian memanah, berenang, anggar, dan juga gulat gitu. Dan kalau yang sekarang kita bikin baru ada 4 saja, di mana idealnya 4 cabang itu dilakukan oleh 1 orang saja. Jadi 1 orang melakukan 4 kegiatan, tapi berhubung ada satu olahraga yang sangat spesifik yaitu berkuda, maka kita bikin secara relay, bergantian 2 orang. Nah, dengan kayak begini kita bisa juga menjadi lebih luas lagi pesertanya, dan tujuan kita membuat seperti ini memang ingin sekali bikin secara nasional di beberapa di daerah di Sumatera, di Jawa Barat atau Timur, kemudian di Lombok seperti itu, dan kita akan mengundang masyarakat internasional. Jadi kita kenalkan bahwa inilah olahraga yang disunahkan seperti itu. Dan memang sangat menarik, terutama yang berkuda ya, karena berkuda ini secara tidak langsung sangat berkembang di seluruh Indonesia. Banyak sekali ustadz yang punya kuda, banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba punya stable, punya kuda, banyak sekali. Tanpa harus diapa-apain, mereka sudah ada di situ. Tinggal kita kearahkan saja gitu Pak. Baik. Jadi ini sangat berpotensi ya Pak Otto ya, bahkan nanti Bu Kiki di event wisata ini udah bisa masuk kalender event ya. Nanti kita ke depan melihat ada pilihan-pilihan event kan. Semakin banyak event nanti, apalagi ini outdoor yang udah aman lah. Mudah-mudahan insya Allah nanti aman dari pandemi ini ya Pak ya, ini berpotensi untuk kita kembangkan ke depan. Baik Bapak dan Ibu, ini menarik sekali terkait bagaimana kita berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi. Tidak hanya kita berangkat dari CHSE dan nilai-nilai syariah yang kita padukan sehingga lahir pariwisata halal, pariwisata ramah muslim yang inovatif ke depannya, tapi juga bagaimana kita melihat ke depan bagaimana pariwisata halal ini, pariwisata ramah muslim bisa bangkit kembali. Terakhir kita punya waktu lebih kurang 9 menit Bapak dan Ibu, saya ingin sekaligus minta closing statement dari Bapak dan Ibu, bagaimana kolaborasi ini kita bisa terapkan ke depan, apakah kita kampanyekan bersama, rebranding seperti usul Pak Kiai tadi, pengembangan kapasitas dari permintaan Mbak Ika, dari Pak Otto tadi, atau juga bagaimana kita ingin melihat bahwa penerapan CHSE Plus yang dilakukan oleh PPHI di beberapa pilot project ini bisa kita angkat secara nasional. Mungkin closing statement dari Bapak dan Ibu, masing-masing mungkin 2 menit ya, saya bisa undang pertama dari Bu Kiki. Silakan Bu Kiki. Baik, terima kasih.
Tentunya kami dari pemerintah sangat mendukung di dalam bersama-sama kita mengembangkan halal atau Muslim friendly tourism ini. Kita tidak melihat hanya dari awalnya kan memang ini akan menjadi suatu produk sebenarnya, services pelayanan terhadap wisatawan Muslim pada umumnya, tapi juga ini akan menjadi ciri khas di Indonesia gitu ya, bahwa pariwisata kita ini pariwisata yang berlandaskan tadi wawasan Islam dalam arti yang rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya berlaku buat orang Muslim saja. Jadi kita berharap bahwa nanti ini menjadi suatu kolaborasi yang baik dari berbagai pihak untuk terus memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia yang tentunya akan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu saja dari saya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Rizky Handayani, Deputi Menteri di bidang produk wisata dan juga event Kementerian Pariwisata Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya mengundang Ibu Ika untuk closing statement, menyurahkan dari teman-teman pelaku wisata di daerah. Silakan, Mbak Ika. Ya, Mas. Ya, saya selaku pelaku pariwisata di Magelang, di Kriombutuh, Nepal, Vanjava, berharap dengan penerapan CSE dan juga dengan sertifikasi halal pariwisata halal ini, nantinya pariwisata lebih maju, lebih berkembang, dan juga adanya kepercayaan dari wisatawan untuk datang ke tempat wisata. Dan mereka merasa aman dan nyaman bersama Kita Bisa. Iya, bersama kita bangkit kembali, benar. Terima kasih Mbak Ika. Kita bisa insya Allah bersama-sama kita berkolaborasi akan bangkitkan kembali. Dan benar sekali, dan saya langsung melihat postingan Mas Menteri juga kementerian, saya langsung tertarik ini. Saya sudah lama melihat Nepal Vanjava, tapi belum sempat ke sana. Mudah-mudahan nanti saya menunggu rombongan nih, mungkin nanti serombongan dengan Pak Kiai, mudah-mudahan nanti ya, barengan nanti, biar ada imam sholatnya nanti Mbak Ika di sana ya Pak Kiai. Baik, selanjutnya saya ingin mengundang Pak Otto, bagaimana kita ke depan sport tourism ini halal syariah quadraton, bagaimana kita lihat potensi yang ke depan? Ini baru cikal bakal tapi kita sangat optimis, terutama setelah pandemi ini. Silakan Pak Otto. Ya, oke. Sebenarnya spesialis saya adalah di berkuda, di mana saya sangat menginginkan sekali untuk bisa membangun sebuah sarana untuk bertandingnya endurance secara nasional maupun internasional, karena dengan adanya sarana seperti ini kita bisa membuat berenang, lari dan segala macam. Tetapi dengan berkuda ini kita bisa membangun dengan Timur Tengah, karena kuda-kuda yang akan dipergunakan adalah kuda-kuda spesialis dari jenis Arab, di mana jenis Arab ini adalah kuda yang sangat kuat sekali untuk jarak jauh. Bisa melakukan 80 km, 100 km, 120 sampai 160, bahkan sampai 240 km dalam 3 hari, 80. Kalau kita mempunyai sarana seperti itu, saya rasa menjadi wisata halal itu tidak sulit untuk kita bikin seperti itu, bahkan bisa menjadi industri halal menurut saya, karena kita akan banyak berhubungan dengan mereka, kita bisa kembangkan secara internasional seperti itu. Jadi saya berharap kalau ini bisa menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, kita bisa seperti kayak mereka lah, seperti kayak di Timur Tengah, kita bisa breeding di sini dengan kuda-kuda Arab campuran dengan kuda-kuda Indonesia. Jadi di mana penggemarnya di Indonesia sangat banyak sekarang, sangat berkembang dengan sendirinya. Banyak orang tiba-tiba memanah, banyak tiba-tiba berkuda dengan sendirinya gitu, tumbuh. Jadi kita tinggal arahkan saja. Jadi, mungkin Pak Kiai bisa lebih ngerti itu kenapa bisa begitu. Baik, demand-nya sudah mulai meningkat ya Pak Otto ya, dan ini berpotensi. Tidak hanya secara value-nya halalnya, tapi juga secara demand ekonominya juga meningkat ya Pak Otto ya. Ya, bisa menjadi industri halal saya bilang. Industri halal. Baik, luar biasa Pak Otto. Ini juga tentunya ujung-ujungnya menyejahterakan masyarakat. Kenapa? Ekonomi akan menggeliat nanti. Nah, PPHI melihatnya bagaimana Pak Wisnu? Bagaimana kita ke depan kolaborasi, bagaimana kita implementasi tadi terhadap sertifikasi halal dan juga sertifikasi CHSE tersebut. Bagaimana PPHI memandangnya ke depan? Silakan Pak Wisnu. Masih mute Pak Wisnu, Mas. Ya. PPHI memandang sangat positif, Pak. Memandang sangat positif, dan saya pikir sinergi ini kalau diteruskan bisa kita kembangkan ke secara nasional untuk provinsi-provinsi yang lain,
Kemudian juga tentu ini adalah suatu upaya juga menuju quality tourism-nya Indonesia kan Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Kita menuju quality tourism ya Pak ya. Bagaimana pariwisata Indonesia itu berkualitas ke depan, tidak hanya banyak kegiatannya tapi juga berkualitas, salah satunya dengan minat khusus tadi yang kita perhatikan. Terakhir Pak Kiai, saya undang Pak Kiai untuk closing statement nih Pak. Diskusi kita yang sangat menarik walaupun terbatas waktu Pak, tapi intisarinya luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti bersama. Silakan Pak Kiai, closing statement-nya Pak. Baik. Kalau kita bicara tentang wisata halal, wisata syariah, atau wisata Islam, atau friendly, Muslim friendly, apapun namanya, kita harus mengedepankan nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai universal. Di antaranya apa? Islam itu kita menerapkan namanya yang disebut oleh Bu Kiki rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin apa? Yang inklusif. Kita ini pengen mengundang tidak hanya orang Islam yang nyaman. Orang Islam itu harus mampu membuat siapapun. Kalau saya bilang, jangankan orang, binatang nyaman dengan kita, tumbuhan nyaman dengan kita. Jangan sampai malah kita sebagai yang mohon maaf ingin menerapkan wisata halal, Islam atau syariah apapun namanya itu, justru orang lain misalnya non muslim nggak nyaman. Salah, itu bukan namanya rahmatan lil alamin, bukan inklusif, namanya eksklusif. Orang itu boleh menikmatin, wong ini ciptaan Tuhan loh, ciptaan Allah, menikmatin alam semuanya, muslimkah atau non muslimkah, silahkan datang. Kita pengennya Indonesia itu seperti itu. Tetapi mereka datang harus ikut aturan. Ya, CHSE tadi kita diaturin. Karena ini adalah nilai-nilai universal yang ada di ajaran Islam. Dan saya kira semua ajaran. Nah ini yang kita pengen kembangkan. Salah satu cara yang perlu kita lakukan, yang pertama dan utama adalah silaturahim. Silaturahim dari mana? Stakeholder, semuanya kita ngumpul. Di antaranya ketemu sekarang, ini dari kementerian, dari pelaku usaha, dari perhimpunan, terus dari MUI. Keren. Ini yang saya kira perlu terus kita tingkatkan. Nanti ketemu lagi, ngobrol lagi, sehingga semangat kita untuk menjadikan Indonesia jaya dalam hal wisata syariah insya Allah tercapai. Mudah-mudahan Islam rahmatan lil alamin insya Allah. Luar biasa, terima kasih Pak Kiai Bukhari dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Bapak dan Ibu terima kasih banyak, 1 jam sangat berkualitas diskusi kita bahwa aturan, regulasi kita tegakkan bukan untuk eksklusivitas sekelompok orang saja, tapi itu untuk inklusivitas. Sertifikasi CHSE, sertifikasi halal bukan untuk membatas-batasi ya Pak Kiai ya, tapi untuk bagaimana memberikan kenyamanan karena kita yakin bahwa semua orang berbeda dan semua orang memiliki hak yang sama untuk menikmati ciptaan Tuhan. Itulah semangat rahmatan lil alamin. Terima kasih atas diskusinya luar biasa Bapak dan Ibu, Bu Kiki, Pak Oto, Pak Bukhari, Pak Wisnu dan juga Mbak Ika. Terima kasih banyak telah bergabung pada hari ini. Bapak Ibu penonton mana saja berada, demikian Halal in Travel Global Summit Section Bahasa Indonesia bekerjasama antara Christian Racing dan Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia didukung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan juga Majelis Ulama Indonesia dan juga Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia. Saya Noveri Maulana, mohon pamit, terima kasih, maaf dan kesalahan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih undur diri, live.